Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima ya ini ya. Di sini kita akan melanjutkan lagi mata kuliah manajemen proyek. Jadi di sini definisi dari proyek. Jadi dalam suatu proyek itu ada urutan-urutan tugas yang harus dilakukan oleh ketua tim dan juga anggota tim proyek. Nah, anggota tim proyek di sini tidak boleh terlalu banyak ya. Di minimal 5. Supaya apa? Itu gunanya untuk kegiatan yang dilakukan itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Jadi tidak menghabiskan banyak dana untuk kegiatan-kegiatan misalnya seperti rapat atau untuk perjalanan gitu, survei, observasi gitu. Tidak terlalu banyak menghabiskan biaya. Lalu suatu proyek itu harus mempunyai tujuan tertentu yang unik. Jadi biar berbeda dengan proyek yang lainnya. Dan suatu proyek itu harus ada batasan waktu. Jadi tidak boleh unlimited atau proyeknya tidak ada akhirnya gitu. Jadi tidak boleh itu kalau hal yang seperti itu berarti proyek tersebut tidak ada deadline ya. Nah, lalu di dalam suatu manajemen proyek itu hampir sama seperti manajemen-manajemen yang lain. Jadi ada suatu perencanaan, baik itu perencanaan dalam hal kegiatan, tujuan, waktu, biaya, gitu, kegiatan dan lain sebagainya. Lalu ada pengorganisasian, sumber daya manusia yang terlibat di dalam suatu proyek tersebut diorganisasikan atau dikelompokkan sesuai dengan keahliannya. Kemudian ada penganggaran, ada juga penjadwalan. Lalu setelah nantinya ada pelaksanaan, itu perlu adanya pengontrolan supaya tujuan yang diinginkan itu tercapai, tujuan proyek. Dan di dalam mengerjakan manajemen proyek itu membutuhkan suatu skill atau keterampilan. Misalnya, bagaimana caranya memanage waktu supaya lebih efektif. Lalu bagaimana caranya supaya bisa membuat anggaran yang digunakan itu bisa menjadi lebih efisien. Itu membutuhkan skill tertentu. Lalu ada pengetahuan dan juga keahlian. Di dalam mengukur keberhasilan proyek itu sebenarnya cukup dilihat dari 2 hal saja. Apakah itu proyeknya tepat waktu dan sesuai anggaran atau tidak. Proyek yang berhasil itu biasanya ya kalau kita menetapkan waktunya jangka waktu 6 bulan selesai, ya harus 6 bulan selesai gitu. Kalau proyek itu bisa sampai molor lebih dari 6 bulan, lebih dari waktu yang kita tentukan, itu ada apa dengan proyek ini gitu? Apakah ada masalah
entah dalam hal manajemen waktunya, atau masalah yang terkait dengan dana, dan lain sebagainya. Maka dalam suatu perencanaan proyek itu harus juga merencanakan resiko-resiko yang nanti akan muncul. Kita harus bisa uh, mencari resikonya apa saja nih nanti. Misalnya kalau pengadaan komputer. Komputer itu kan harganya dipengaruhi ya oleh dolar ya, karena kan elektronik. Jadi ketika dolar naik gitu, otomatis biaya yang dikeluarkan juga bisa naik. Nah itu kita harus membuat biaya cadangan untuk mengantisipasi nanti sewaktu-waktu kalau terjadi sesuatu hal yang di luar perkiraan. Gitu. Lalu selain dua hal tadi, itu sebenarnya ada tolak ukur yang lain. Gitu. Jadi apakah tujuan proyek itu bisa terpenuhi atau tidak? Saya tadi pengadaan komputer. Tujuannya adalah mengadakan komputer di suatu institusi dan nanti komputernya ini yang menggunakan adalah karyawan dari institusi tersebut sebanyak 15 orang. Dan ke-15 orang tadi itu bisa menggunakan komputer dengan baik. Tujuannya begitu. Nah, supaya tujuan ini terpenuhi, apa yang harus dilakukan? Jadi selain kita membeli komputer ya sesuai dengan spek komputer yang kita inginkan kliennya, lalu kemudian diinstal, dan juga harus ada pelatihan dengan peserta 15 orang yang akan menggunakan komputer tersebut. Dan di akhir pelatihan itu harus ada evaluasi. Apakah ke-15 orang ini yang sudah mengikuti pelatihan itu bisa mengoperasikan komputer tersebut atau tidak. Kalau tidak, maka kita harus mendampingi lagi pelatihan tersebut supaya benar-benar 15 orang tadi bisa mengoperasikan komputer. Nah, tapi kalau sampai ada muncul masalah ternyata tidak bisa gitu. Nah, itu tujuan proyeknya tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini tolak ukur yang keempat itu adalah apakah si klien ini puas. Klien ini bisa pimpinan institusi tadi contohnya. Jadi si pimpinan institusi tadi menyuruh sekelompok orang untuk menangani proyek pengadaan komputer yang akan digunakan oleh 15 orang. Ya nanti setelah diadakan pelatihan, evaluasi, lalu akan dilaporkan ke pimpinan proyek bagaimana hasil dari pengadaan dan pelatihan tadi. Nah, kalau pimpinan institusinya puas dengan kinerja dari ketua tim dan anggota tim proyek, maka proyek tersebut dinilai berhasil. Tapi kalau tidak, nah itu perlu ada evaluasi apakah ini masuk proyek yang gagal atau tidak. Dan yang terakhir tolak ukurnya ini kerusakan tim dan hubungan. Ini sering sekali dalam suatu tim itu bisa terjadi konflik internal. Ya, namanya kan berhubungan dengan manusia.
Itu bisa dengan segala macam karakter ya. Nah, bisa jadi muncul konflik. Dan bagaimana cara si ketua tim proyeknya ini menangani konflik internal tersebut? Kalau bekerja secara profesional ya harusnya mengesampingkan urusan pribadi ya, tidak boleh membawa-bawa konflik itu dalam uh, tugas. Ya kan ini tugas yang menangani proyek. Jadi seharusnya tidak boleh membawa urusan pribadi ya, bersikaplah profesional gitu. Begitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada hubungan antara cakupan atau lingkup, skop ya, kegiatan, waktu, biaya, dan kualitas, serta sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya kegiatan proyeknya itu bertambah, bisa jadi estimasi waktu sama biayanya itu juga bisa tambah. Ya, ya nanti mau tidak mau ya supaya proyeknya berjalan, ya otomatis ya harus ditambahkan biaya dan waktunya ditambah. Misalnya nih, dalam suatu pengadaan komputer tadi, terus saat penginstalan, misal terjadi suatu masalah, ya entah waktu mau diinstal tahu-tahu listriknya mati misalnya, atau saat pelatihan ternyata ya tadi ada eh, beberapa orang yang belum paham caranya mengoperasikan komputer, otomatis kan kegiatan waktunya itu kan mundur ya, dan itu menyebabkan bertambah biaya juga. Kalau kita tetap sesuai dengan perencanaan, loh, nanti bisa jadi seperti dipaksakan. Jadi proyek ini nggak selesai gitu, tidak tercapai suatu tujuannya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya waktunya bisa mundur, biayanya bisa bertambah gitu supaya proyek ini berjalan. Dan ini setelah proyek berakhir juga harus ada evaluasi. Ada masalah apa, kenapa waktu dan biayanya itu bertambah. Itu ada evaluasi. Jadi ketika nanti kalau ada proyek lagi gitu, evaluasi dari proyek ini bisa dijadikan masukan. Ya, begitu. Nah, ini contoh manajemen proyek dalam bidang-bidang misalnya konstruksi ini yang sering kita lihat ya di kehidupan sehari-hari, misalnya pembangunan gedung, ada jembatan, jalan raya, ini mendekati Lebaran ini ada perbaikan jalan ini di mana. Lalu kemarin jalan tol ya, itu ya juga sudah jadi yang melintasi Klaten itu sudah jadi bangunannya. Kemudian ada R&D atau Research and Development, penelitian dan pembangunan. Nah, misalnya untuk membangun suatu produk tertentu atau layanan tertentu. Lalu ada padat modal, kayak misalnya pembebasan tanah untuk dibuat suatu perumahan atau mall gitu, atau pusat perbelanjaan gitu ya, itu masuk padat modal. Lalu manufaktur, dan yang terakhir adalah proyek developer. Nah, ini keahliannya tadi sudah kita pelajari, ya, diskusikan. Ini ada banyak sekali keahlian dari manajemen. Demikian kuliah hari ini saya cukupkan, kita lanjutkan besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.